Yang saya muliakan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang saya hormati, Bante Pembimbing, Bante Kemasiri, dan kepada saudara-saudara sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Hari ini sebenarnya bukan ngomongin Dhamma ya, bukan Dhamma di sana, hanya sharing aja pengalaman pribadi selama mengikuti meditasi di sini. Yang saya alami ada beberapa ya. Waktu pengalaman saya waktu tahun 2000 yang lagi musim-musimnya COVID itu, saya di awal dapat COVID itu di awal bulan Juni ya. Bulan Juni sembuh. Udah sembuh gitu ada terjadi penyumbatan di jantung di sebelah kiri gitu. Jadi ritme dari jantung itu nggak beraturan. Jadi sempat stres. Terus saya bilang saya sakit jantung. Terus saya diperiksa, kata dokter itu harus dikateter. Setelah dikateter katanya nggak ada masalah, jantung sebelah kanan, kiri nggak ada masalah, yang ada di sebelah kanan. Di serabutnya itu terjadi penyumbatan 50-60%. Nggak perlu dipasang ring katanya. Ya udah mulai stres, mulai apa gitu, di kateter gitu kan. Udah itu makan obat selama ada 2 tahun. 2 tahun terus ritmenya itu pelan-pelan berkurang, bukan hilang sama sekali. Itu kadang satu hari dia bisa datang sekitar 5 menit. Udah 5 menit itu rasa cemas, datang cemas sekali gitu. Udah itu tiba-tiba kadang-kadang timbul rasa cemas itu seperti mau mati gitulah, pikirnya kemana-mana gitu loh. Jadi selama saya mengikuti meditasi di sini, saya minggu pertama saya meditasi gitu. Datang lagi dia, pas lagi meditasi datang kenceng banget gitu loh, kayak kena jantung, kayak dipukul gitu loh. Dah saya diamin aja. Ada instruksi dari Bante, kalau ada terjadi apa-apa biarin aja gitu loh. Ya kalau biar mau matilah gitu lah. Sampai sesak napas saya, sesak banget sampai saya takut gitu kan. Sesak kayak mau sesaknya itu kayak mau berhenti napasnya. Sempat terkejut gitu loh. Kayak bangun dari pingsan gitu. Udah saya biarin. Terus minggu kedua berkurang. Udah berkurang, ya mudah-mudahan sekarang nggak muncul lagi gitu loh. Di hari-hari biasa saya kerja juga nggak muncul lagi dia. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya alami barusan ini, selama mengikuti meditasi ini, emosi terkontrol. Dulu saya emosinya meledak gitu. Contohnya kemarin tuh yang saya alami ya kira-kira seminggu yang lalu ya. Mobil saya ditabrak dari belakang. Istri saya udah marah-marah itu. Tuh siapa yang tabrak sebenarnya? Saya kok tenang ya? Kok bisa tenang gitu ya? Udah tenang gitu saya turun biasanya saya udah habis-habisan gitu ya kan. Saya tenang. Saya lihat mobil saya, wah bolong ini. Ini gimana nih? Saya lihat orang itu masih tenang aja. Soalnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi saya teringat, fokus, sadar gitu loh. Sadar gitu. Jangan emosi. Biarin aja semua itu. Berlalu juga nanti katanya. Udah itu supirnya itu ngaku salah gitu loh. Memang saya yang salah katanya gitu loh. Terus panggil bosnya. Terus ada satu kereta itu kan kayaknya mau meres gitu loh. Mau meres mereka saya tunggu diam gitu. Datang nggak selesai juga lah semua selesai. Terus kasihan kali supirnya itu. Saya bilang udahlah nggak usah bayar lah, nggak apa-apa saya bilang gitu. Saya klaim ke asuransi gitu kan. 1 OR kan 300.000, mau dikasihnya 300.000, nggak usah lah saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa lah. Terus istri saya tanya, lu kok nggak ambil duitnya itu katanya gitu. Lu pikir orang itu 300.000 kerjanya berapa hari gitu loh.
Kalau kita kan cosingli kan sebentar aja bisa dapat, saya bilang gitu. Ngapain susahin orang, saya bilang gitu loh. Udah kayak gitu, terus saya pergi ke bengkel gitulah, ke asuransinya gitu loh, ke OR-nya apa semua gitu kan. Saya bilang OR-nya berapa? Gratis aja kok, nggak apa-apa katanya gitu. Nanti kita atur aja kayak gitu loh. Gitu terakhir betul-betul lah ya, setelah meditasi ini apa yang kita dapat itu ya bisa kita bawakan di kehidupan kita sehari-hari. Itu akan terbawa di alam, pas lagi kita bekerja, lagi kita mengalami sesuatu apapun, kita emosi kita akan terkontrol dan kita akan fokus. Ada masalahnya gimana, way out-nya gimana, begitulah. Sama kayak kita lagi meditasi, tetap fokus. Tuh. Terus satu lagi ya, selama saya mengenal ajaran Buddha tahun 2012 ya kalau nggak salah, mengenal Dhamma lah, Theravada Dhamma. Dulu kan hanya saya sembahyang tancap 3 hnya udah selesai gitu, minta semua minta aja. Tapi setelah saya mengenal ini Theravada ini, saya merasa hidup ini menjadi nyaman. Apapun kita banyak berbuat kebaikan lah. Jangan bosan-bosan kita berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, apapun masalah kita, tetap ada jalan keluarnya. Segenting apapun. Waktu dikena COVID, saturasi saya tinggal 88. Di rumah sakit itu udah gak mau diterima. Dilempar sana, lempar sini. Kebetulan ketemu sama satu dokter, katanya, lu cepet masuk ini, kalau enggak lu terlambat ini katanya gitu. Terakhir diambil darah banyak kali gitu, katanya untuk stem cell ya. Gitu. Saya selamat juga gitu. Jadi saya teringat banyaklah berbuat kebaikan di saat-saat genting. Bagaimanapun juga ada aja jalan keluar. Kejadian saya tahun 90-an ya. Masih saya kerja di salah satu di farmasi. Saya keluar kota ke Padang Simpuan. Ada 3 orang di dalam mobil itu. 4 sama supir 4. Pas sampai di Balige, sebelum jembatan itu, hujan gerimis. Maghrib. Gerimis gitu, ban kami pecah. Saya tanya supir, bang, ininya mana dongkraknya? Nggak bawa. Jadi pas orang lewat disuruh berhenti, nggak ada satupun yang nggak mau nolong gitu loh. Nggak ada satu orang mau berhenti gitu. Terakhir saya bilang, udahlah saya aja lah. Saya berhenti, ada satu mobil yang berhenti, udah gitu. Dia buka, orangnya tinggi. Kalau prediksi saya itu sekitar 190 ya. Tingginya ya. Saya sampai di pundaknya aja. Terus saya lihat mukanya gini, mukanya agak bopeng. Rambutnya keriting. Keriting itu maksudnya keritingnya bukan ikalnya bukan kayak rambutnya, dan nempel gitu loh. Nempel di kulitnya gitu. Dimarah-marah katanya. Kalian sudah tahu jalan jauh, kenapa nggak bawa dongkrak? Kok tahu dia ya saya nggak bawa dongkrak? Saya belum ngomong gitu loh. Kok nggak bawa dongkrak lagi? Mana supirnya? Dimarah-marahin supirnya. Udah itu dikasihlah dongkrak. Jadi Pak, ini dongkraknya ini mau dikasih kemana gitu loh? Dikembali kemana? Ke Balige katanya gitu. Rumah makan Gumarang. Oh ya, makasih Pak. Saya bilang gitulah. Terakhir udah selesai ganti ban, udah apa semua kami perbaiki kan, sekitar jam 8-an lah sampai ke Balige gitu loh. Pas sampai di Balige, di toko rumah makan Gumarang itu, saya kasih tahu ini ada dongkrak, ada bapak-bapak nolongi kami di situ di dekat sebelum jembatan gitu loh. Yang mana katanya? Nggak ada, sini bosnya cewek loh katanya gitu. Nggak ada cowok gitu loh. Terus saya bilang, enggak, bapaknya kayak gini, ciri-cirinya gini. Nggak ada katanya sini. Kamu rusaknya di mana?
di sebelum itu, sebelum jembatan lewat lagi, saya bilang sedikit gitu. Kamu tahu nggak tempat sana tempat apa? Nggak tahu. Itu makamnya Singamangaraja katanya. Ih, kok gitu? Orangnya gitu, Singamangaraja bentuknya kayak gitu katanya gitu. Sampai sekarang dongkraknya itu setelah kejadian itu lebih kurang setahun ya. Saya berangkat lagi ke sana, saya tanya lagi ke toko rumah makan Gumarang itu, dongkraknya masih ada di situ. Gitulah pengalaman saya. Jadi jangan lelah berbuat baik. Di mana saat genting pasti ada jalan. Begitu aja sih. Ya. Jadi saya sharing pengalaman ini kemungkinan bisa menjadi wawasan dan tambah perenungan dhamma di kalian kita semua. Ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oh, ada yang tanya nggak? Gimana? Tes. Ada yang bertanya nggak? Lupa. Ada yang bertanya nggak? Sering loh saya dapat itu yang ketemu-ketemuan kayak gitu. Dulu saya masih kecil, umur SMP ya, ketemu sama nenek-nenek lagi. Saya nggak tahu itu makhluk apa gitu loh. Saya kasih makanan gitu ke dia. Udah itu pas di pinggirnya kuburan. Kalau saya pulang sekolah tetap harus lewat kuburan itu di Bandung. Terus setelah seminggu kemudian saya tanya lagi ke tetangga, nenek itu kemana ya? Nggak pernah keluar lagi di rumah itu. Udah meninggal setengah tahun yang lalu katanya. Padahal saya ketemunya minggu yang lalu. Sering gitu. Ada yang bertanya nggak? Saya mau bertanya. Oke. Jadi kan katanya kan jantungnya kan ada masalah. Jadi sejak udah meditasi kan jantungnya kan nggak berkurang atau hilang. Itu kok ada merasakan nggak itu karena pengaruhnya, karena kalau meditasi kan kok udah emosinya kan sudah agak nurun, stabil gitu. stabil. Ada nggak hubungannya dengan jantungnya itu? Saya rasa enggak juga. Saya makan obat loh. Sekarang masih makan obat lagi? Masih. Tapi biasanya kalau saya lagi jaga di toko itu ya, kalau ada habis makan sekitar jam 1, jam 2 itu datang dia. Dia ritme irama jantungnya itu nggak stabil, nggak merata gitu, nggak duduk, nanti berhenti, duduk gitu loh, berhenti gitu. Jadi udah gitu makan obat juga sama, ritmenya juga begitu gitu loh. Tapi setelah saya mengikuti meditasi ini hilang sama sekali. Yang selama ini ya udah hampir 2 minggu hilang ya. Nggak tahu nanti ke depannya gimana, nggak tahu. Masih ada apa muncul apa nggak tahu. Tapi 2 minggu ini saya lihat nggak ada sama sekali gitu loh. Itu bonus dari meditasi ya Bante ya. Bonus ya. Pertama saya nggak mikir, maksudnya saya nggak kepikiran bahwasanya itu, oh ini saya meditasi untuk penyakit, untuk jantung, nggak kepikiran. Pada saat ketiga kali atau keempat kali saya tanya ke Bante, saya kok sesak napas kayak mau mati gitu. Nggak apa-apa kata Bante, biarin aja, jangan diikuti aja kata Bante gitu loh. Begitu aja, disentak gitu loh. Semenjak itulah, kejadian itulah, ritmenya udah hilang gitu. Begitu. Rasa cemasnya juga hilang gitu loh. Terus emosi ya, paling penting itu emosi. Emosinya itu terkontrol betul-betul loh. Itu kita terbawa dari kehidupan kita sehari-hari, emosi kita. Yang emosinya tinggi. Kalau saya dulu ketemu sama yang tabrak-tabrak gitu, saya bisa di mobil saya ada apa namanya itu, rotan itu, saya kejar itu. Saya kejar habis-habisan, suruh ganti gitu loh. Bisa-bisa sampai kantor polisi, sekarang udah enggak lagi lah. Kok merasakan kenapa kok bisa emosinya bisa kayak gitu, jadi stabil gitu, nggak meledak-meledak lagi, nggak kayak sumbu pendek gitu. Begini, kita karena meditasi itu kan kita diam, batin kita diam, semua didiamkan semua. Jadi kita fokus saja ke satu gitu. Otomatis kita punya kata Bante kan, jangan terbawa pikiran.
fokus pada kesadaran kita. Pada saat ada kita timbul marah, marahnya itu apa gitu loh. Bermanfaat kan buat kita? Paling-paling duit aja kok, ngapain kita emosi gitu loh. Ada asuransi kok gitu loh. Jadi dalam keadaan kejadian apapun juga kita harus dalam keadaan ini sadarin kenapa nih, ada apa nih, jangan terbawa pikiran, jangan terbawa emosi. Begitulah. Betul nggak Bante? Kira-kira Bante? Begitu deh. Ya, ada yang bertanya? Mungkin saya bisa jawab. Cukup ya. Makasih ya. Ya, habis atau sekitar bahagia. Sadar.